Bisa didengar ya? Bisa, Bapak. Oke. Ini untuk kelas kita ini dua kelas ya, gabung ya, sama kelas A ya, C sama A, Mbak. Iya, Bapak. Oke, jadi melanjutkan materi kita dari proses kemarin ya. Proses kemarin sudah menjelaskan salah satu dari pengujian yang terakhir kalau nggak salah ingat itu adalah konfirmasi struktur menggunakan spektro FTIR ya. Kita dijelaskan mengenai bagaimana konfirmasi struktur dari hasil sintesis yang kita buat atau obat yang kita buat itu menggunakan suatu alat spektro dengan gelombang IR ya, sehingga eh, kita bisa tahu ya kan, kira-kira obat yang kita bikin atau yang kita sintesis itu sudah jadi atau belum, kan begitu ya. Itu untuk mengkonfirmasi begitu, apakah sudah benar nih konfirmasinya, eh, sintesis yang kita buat itu sudah benar sesuai yang kita harapkan. Saya langsung share aja. Kita lanjut konfirmasi struktur yang lain. Jadi ada beberapa cara untuk mengkonfirmasi struktur ya. Kalau proses kemarin menggunakan FTIR, kita menggunakan alat yang kita miliki yang agak sedikit sederhana ya, UV vis. Spektro alatnya namanya spektrofotometer UV vis. Metodenya namanya metode spektrofotometri UV vis. Jadi jangan salah menyebutkan metri atau meternya. Ya, seringkali saya menguji skripsi atau KTI begitu, penggunaan alatnya itu dia menamakan metri, kemudian metodenya dengan menggunakan meter. Kalau alat itu pakai meter, kalau metodenya pakai metri, begitu ya. Jangan sampai salah bolak-balik. Seperti itu gitu ya. Karena itu hal yang sangat berbeda jauh teknisnya atau metode yang digunakan di dalam menganalisis dan namanya spektrofotometri UV vis, sedangkan alatnya itu namanya spektrofotometer UV vis, begitu ya. Nah, kalau kita lihat pada saat kita mengisolasi suatu senyawa dari suatu tanaman misalnya ya, katakanlah ini adalah mengisolasi yang ini penelitian saya ini ya, itu temu kunci. Senyawa aktif atau senyawa markernya temu kunci itu namanya pinostrobin ya, atau sebagai senyawa penciri atau penanda begitu ya. Kalau ada pinostrobinnya di dalamnya itu bisa dipastikan itu adalah temu kunci begitu maksudnya kan begitu ya. Karena itu merupakan senyawa penanda itu pinostrobin itu ya, pada temu kunci atau disebutnya kita menyebutnya senyawa marker. Nah, pada saat kita mengisolasi inostrobin dari temu kunci, kemudian kita lakukan sintesis, ini misalkan ini, ini saya buat turunannya ini ya, saya buat turunannya dari pinostrobin temu kunci itu, saya buat menjadi 5 turunannya begitu ya. Itu penelitian saya ini saya contohkan aja ya, ini hanya contoh. Itu nanti yang setelah dilakukan ya, atau yang akan dilakukan setelah kita melakukan isolasi, kemudian mensintesisnya begitu ya, adalah pertama kali adalah uji organoleptis. Pasti itu ya. Seperti apa itu organoleptisnya? Dari kristal senyawa hasil sintesisnya. Atau hasil isolasi dulu lah, katakanlah isolasi dulu kan. Nah,
Nanti saya khawatir antara isolasi dan sintesis ini masih ada yang bingung. Apa bedanya isolasi sama sintesis? Nah, sekarang mungkin ada yang bisa bantu. Ada isolasi, ada sintesis, ya kan? Kemudian ada lagi kita pernah mendengar ekstraksi, benar nggak? Benar ya? Ada kita pernah mendengar ekstraksi, ada kita pernah mendengar isolasi, kemudian sintesis. Nah, apa bedanya dari ketiga macam hewan ini? Kan gitu ya. Ya. Pertama wes dari yang paling dasar ekstraksi. Ekstraksi itu apa? Mungkin ada yang bisa bantu. Mbak Dea mungkin sudah siap. Kalau isolasi atau ekstraksi itu kayak memisahkan suatu senyawa, Pak. Kalau Hmm, betul, prinsipnya sama-sama memisahkan, betul. Terus kalau bedanya, sintet itu masih ada bedanya. Isolasi sama ekstraksi itu nggak sama. Sama, ada samanya, begitu. Sama-sama memisahkannya. Tetapi ada khususnya, begitu. Apa yang membedakan? kalau ekstraksi itu pemisahan senyawanya Nah, menggunakan pelarut. oke, boleh. Kalau isolasi itu lebih pemurnian senyawa dari ekstrak yang diperoleh dari ekstraksi. Nah, hampir sudah mendekati ya. Jadi sama-sama memisahkan nih atau menarik, meng- menyari, sama-sama menyari ini ya, atau memisahkan gitu ya. Misalkan kita punya tanaman temu kunci tadi, gitu kan. Kita keringkan dulu jadi simplisa dulu kan caranya. Dikeringin dulu prosesnya, lalu habis dikeringin eh, sudah tinggal 15% kadar airnya, begitu kan. Baru kita serbuk. Setelah kita serbuk, lalu kita campurin dengan pelarut. Nah, pelarutnya ini mesti yang sesuai dengan senyawa yang mau kita pisahkan. Kan begitu kan. Pada saat serbuk temu kunci itu ditambahkan pelarut, misalkan karena pinostrobin ini sifatnya nonpolar, begitu ya, maka kita pilihkan pelarut yang nonpolar juga kan, karena sifatnya like dissolve like ya, polar suka polar, ya, nonpolar suka nonpolar kan begitu kan, intinya nggak boleh berlawanan begitu, supaya bisa benar-benar menyari atau menarik senyawa yang kita inginin, ya gitu. Filotropi nonpolar maka kita kasih misalnya endeksan yang nonpolar juga, gitu ya. Maka akan ketarik itu setelah serbuk dicampur sama pelarut endeksan dalam beberapa hari, gitu. Misalkan ini maserasi ya, ini metodenya ekstraksinya. Dalam suatu bejana tertentu, misalkan gelas kaca yang gelap gitu ya, dalam jangka waktu 3 hari, terus setiap hari dikocok begitu kan, supaya bisa menarik maksimal begitu, maka akan hari ketiga gitu kita saring. Kemudian tambahin lagi pelarutnya itu perbandingan biasanya 1:10 pelarutnya ya untuk maserasi itu. Jadi misalkan eh, serbuknya itu adalah 200 gram, maka pelarutnya ya 2 liter gitu. 1:10 kan gitu ya. Nah, jadi nggak semuanya langsung dihabiskan 3 hari itu tidak. Pelarutnya mungkin dikasih 50% dulu begitu ya. Atau 70% dulu. Itu kalau berapanya penyampurannya namanya
itu laga artis, ya, sesuai seni merajik kita. Katakanlah 50-50, begitu kan? 3 hari, saring, ampasnya tambahin lagi, sisanya begitu. 2 hari lagi, artinya total 5 hari. Kemudian dicampur antara yang hasil saringan yang pertama dan keduanya, maka akan jadi ekstrak cair, encer, ya, masih encer, sesuai pelarutnya tadi. Ya. Baru dipekatkan menjadi ekstrak kental. Di dalam ekstrak kental itu ada senyawa yang namanya metabolit sekunder. Ada flavonoid, alkaloid, mungkin ya, tanin, kalau ini temu kunci itu ada saponinnya begitu ya di temu kunci ini. Jadi masih banyak metabolit sekundernya hasil ekstraksi. Nah, jadi kalau ekstraksi yang disari atau yang ditarik adalah masih beragam senyawanya atau banyak senyawa. Kemudian dari hasil ekstraksi tadi, kemudian Pak Anang melakukan lagi tahap berikutnya, dimurnikan, namanya diisolasi menjadi satu senyawa saja yang dipilih oleh Pak Anang, yaitu pinostrobinnya saja. Untuk memisahkan dari ekstraksi, hasil ekstrak yang kental tadi, kemudian menjadi hanya satu senyawa pinostrobin saja yang di dalam ekstraknya, itu namanya isolasi. Dengan cara apa? Seperti penjelasan proses kemarin itu, namanya kristalisasi. Nah, kalau nggak salah ingat, proses pernah menjelaskan terkait kristalisasi dan rekristalisasi. Benar nggak? Itu isolasi. Sehingga ketemunya hanya satu senyawa saja, murni. Begitu kan? Nah, itu namanya isolasi. Ya, dengan metode rekristalisasi kemarin yang dijelaskan Prof. Sis. Hasil isolasinya Tusuk aku Lelis. harus diuji. Apakah sudah murni beneran? Nah, apakah sudah murni beneran? Ya kan? Diuji dulu menggunakan KLT, metodenya misalkan juga yang sudah dijelaskan oleh proses. Ya kan? Setelah KLT juga uji kemurnian dengan cara yang lain, yaitu penentuan jarak lebur, juga sudah dijelaskan oleh proses. Nah, itu kan hasil isolasinya. Untuk metode KLT-nya, pemurnian dengan metode KLT misalnya, dikatakan murni apabila, masih ingat nggak penjelasan proses? Suatu senyawa hasil isolasi atau sintesis dikatakan murni apabila, murni secara KLT apabila, gitu deh pertanyaannya begitu ya, saya benar. Ayo, Mbak Desi, Mbak Desi Alvina kayaknya sudah mau menjawab tadi. Ya, Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Pak. ya. Hasil isolasi atau sintesis itu dikatakan murni apabila, murni Apabila, secara KLT apabila gimana? apabila Mm-mm, hasil dari mm-mm. hasil dari fase diam maupun fase geraknya Hah? pada chamber Mm-mm. memiliki jarak rentang dari hasil RF, Prof. RF. Ya, semuanya pasti punya RF, ya kan? Ya kan? Nah, murninya dikatakan murni, piye? RF-nya seperti apa atau nodanya seperti apa? Masih ingat? Coba tak kasih clue noda. Nodanya Nodanya, seperti apa? nodanya sa tidak terlalu ikut dalam fase geraknya, Prof. Anang. Tidak. Gini, pada saat kita menggunakan plat KLT ya, ini yang mesti kita bisa ingat gitu ya. Pada saat kita meng-KLT hasil ekstrak gitu ya misalnya. Kemudian Anda totolkan itu
hasil ekstraknya, mbok totolkan di plat KLT dengan pelarut atau eluen yang sesuai ya tentunya, fase gerak yang sesuai begitu ya. Misalnya N-heksan etil asetat 4:1 misal ya. Maka apa yang keluar dari dari plat yang ada di plat KLT-nya itu? Ada banyak noda atau satu noda? Kira-kira Mbak Desi Alvina, kalau dari ekstrak. Dua noda, Prof. Bisa lebih, nggak hanya dua. Tergantung berapa senyawa yang dimiliki metabolit sekundernya ya. Berapa metabolit sekunder yang dimiliki oleh si ekstrak yang Anda uji, kan begitu. Bisa lebih, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, 9, tergantung seberapa senyawa yang terkandung di dalam ekstrak yang Anda uji. Sementara isolasi, tadi kan kita sudah ke isolasi nih. Sudah murni fenostrobin, hanya satu senyawa, maka nodanya, logika berpikirnya berapa noda yang harus ada di dalam plat KLT. Bantu Mbak Dia jika berapa noda. Terdapat satu nokta. Iya, betul. Itu dikatakan murni. Hanya satu. Tapi tunggu dulu, apakah di eluen yang berbeda tetap satu? Nah, ini perlu diuji lagi. Sehingga proses kemarin mengatakan perlu diuji ke dalam 3 eluen yang berbeda. Tetap satu, nah itu berarti murni. Tetapi misalnya eluen yang pertama itu N-heksan etil asetat 4:1, nodanya satu. Kemudian eluen yang kedua, misalkan N-heksan kloroform, misalkan 5:8. Ternyata nodanya keluar dua. Nah, berarti itu belum murni, ya. Nggak bisa dikatakan murni, gitu. Karena dengan eluen yang berbeda, ternyata muncul noda, nambah nodanya, nggak hanya satu. Gitu. Artinya belum murni. Nah, ini perlu dimurnikan lagi, gitu. Jadi, kalau isolasi seperti itu, Mbak Dia, ekstrak seperti yang tadi, ya. Kalau dilihat dari kemurniannya, bedanya di sana. Sekarang sintesis. Nah, kalau sintesis, apa mana itu? Kan gitu. Yo, Mbak. Siapa lagi nih yang keluar di layar saya? Mbak Frila, Frila Dwi, gitu ya. Sintesis, kalau sintesis gambaranmu gimana, Mbak Frila Dwi? Perubahan suatu molekul dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Dari yang kompleks ke sederhana. Oke, mungkin ya. Jadi malah dikurangi ini, memodifikasi strukturnya itu. Ya, tapi ya mungkin, tetapi jarang, jarang dilakukan. Biasanya malah justru menambah. Biasanya ditambah, menambahkan beberapa, menggabungkan begitu ya. Misalkan nah, kayak ini pinostrobinnya Pak Anang ini dari temu kunci, kemudian Pak Anang mensintesisnya menjadi beberapa turunan dari pinostrobin, maka pinostrobin itu Pak Anang tambahkan senyawa benzoil klorida namanya. Turunan benzoil klorida itu ada banyak, ada macam-macam, ada yang 2 metoksi benzoil klorida, 4 kloro benzoil klorida, 3 kloro benzoil klorida, dan sebagainya, banyak itu. Nah, Pak Anang hanya memilih 5 ini kemarin. 2 metoksi, 4 kloro, 2 kloro, 2,4 dikloro, sama 3,4 dikloro benzoil klorida. Digabung, nah, atau direaksikan dengan yang namanya pinostrobin hasil isolasi dari temu kunci. Nah, Pak Anang reaksikan itu, dua itu, dengan pelarut tertentu, ya, dalam kondisi basah kemarin itu. Sehingga itu disebut sintesis, ya. Jadi sintesis itu membuat obat lah begitu ya. Dengan cara bagaimana membuatnya? Mereaksikan beberapa, satu atau dua atau lebih begitu ya.
beberapa eh, senyawa atau molekul obat begitu ya, sehingga menjadi molekul baru begitu ya. Sehingga awalnya pinostrobin ditambah misalnya ini ya 4 klorobenzoil klorida, hasil sintesisnya namanya analognya ya atau turunannya menjadi 4 kloro 5 O benzoil pinostrobin misalnya seperti itu namanya ya. Jadi misalkan mohon maaf saya tutup dulu, saya sharekan ChemDraw ya. ChemDraw-nya ada di ChemDraw. Sebentar. Ah, ini. Nah, Anda sudah diajari ini enggak? Pernah diajari ChemDraw enggak? Ini Pak Anang sudah mencoba masuk ke ChemDraw. Ini namanya senyawa pinostrobin ya. Pinostrobin ini senyawa marker dari temu kunci seperti yang Pak Anang katakan tadi. Nah, pinostrobin ini kemudian Pak Anang tambahkan dengan yang namanya benzoil klorida. Kita coba tambahkan di sini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Langsung aja ya gini. Nah, seperti ini. Nah, saya buat sama. Nah, udah sama kan? Benzoil 4 kloro benzoil klorida ini. Ya. Kelihatan nggak ini kursornya? Ini, ini, ini di posisi yang keempat kloronya dari gugus benzennya benzoil. Ini namanya benzoil klorida. Ini harusnya Cl karena berikatan sama OH, begitu ya. Sehingga Cl-nya lepas. Terjadi reaksi pada saat kita reaksikan itu, ya, lepasnya Cl itu ya akan berikatan dengan atom H-nya ini sehingga menjadi HCl, jadi produk sisa dari reaksi sintesis yang dibuat ini begitu ya. Sehingga habis disintesis atau direaksikan antara pinostrobin yang di atas ini ya, yang di atas ini pinostrobin ini kemudian ditambahkan dengan ini ya, benzoil klorida, 4 klorobenzoil klorida ini, maka kemudian akan terjadi hasil sisa namanya HCl dari Cl-nya yang ada di sini. Harusnya ini Cl ujungnya ini dan ini ada OH-nya ini, H sama Cl-nya ini udah lepas. Ini namanya proses adisi eliminasi ya. Nah, kemudian jadilah yang namanya ini. Nah, ini namanya tadi yang Pak Nang katakan 4 kloro 5O, 5-nya di sini posisi C5O benzoil pinostrobin. Ini pinostrobinnya. Inilah hasil sintesis yang kita buat dari isolasi temu kunci ditambahkan turunan benzoil klorida, khususnya 4 kloro ini. Ini saya salah satu contoh aja begitu ya. Nah, jadinya ini. Untuk membuktikan ini tadi, ya, maka kita kembali ke yang namanya tadi prinsip daripada sintesis tadi, uji kemurnian sama apa namanya isolasi dan sintesis ini tadi, ya kan? Kembali ke sini lagi. Nah, setelah itu diuji kemurniannya kan tadi. Selain metode KLT, pemurniannya bisa menggunakan jarak lebur. Dikatakan murni secara jarak lebur apabila jarak leburnya kurang dari berapa derajat Celcius. Kemarin masih ingat? Masih ingat Mbak Hardiana? Jarak lebur yang dikatakan murni itu berapa jarak leburnya? Kurang dari berapa derajat rata-ratanya?
Sudah dijelaskan Prof. Sis kan? Mungkin dibantu yang lain. Mas Dimas mungkin. Bisa mungkin. Masih ingat mungkin. Berapa Mas Dimas? Berapa jarak lebur yang dikatakan murni itu berapa jarak jarak leburnya rata-ratanya? Kurang dari kurang dari Mas Dimas Maulana masih ingat? Lupa? Nah, kurang dari 2 derajat Celcius rata-ratanya kan di rata-rata ya direplikasi berapa kali pengujian kan gitu kan. Misalkan senyawanya tadi 4-klorolima-O-benzoilpinostrobin hasil sintesis yang kita buat tadi misalnya kita masukkan ke dalam alat namanya melting point alat itu ya nanti dia akan meleburkan senyawa kita menguji dengan meleburkan senyawa kita itu pada saat senyawa kita lebur itu berada pada suhu berapa ya kan itu kita catat mulai leburnya itu kita catat di suhu berapa dia akan ada alat itu akan menampilkan ya display begitu suhunya begitu berapa suhunya begitu dan kita melihat leburnya itu menggunakan mata telanjang begitu ya itu tampak itu di dalam kacanya itu kita bisa melihat di dalam kaca begitu ya sudah lebur atau belum kalau belum jangan dicatat sebagai titik leburnya jangan belum berarti kalau sudah mulai melebur meleleh begitu ya nah, itu baru dicatat oh itu di suhu berapa itu displaynya kita lihat misalkan di 99 derajat Celcius kemudian kita uji lagi replikasi lagi kembali lagi diulang masukin lagi yang sampel yang baru tentunya ya tapi sampel sampel kita yang sama begitu tapi direplikasi itu itu dibersihin lagi kemudian dimasukin lagi kemudian di start kembali maka akan menunjukkan berapa lagi titik lelehnya kan begitu kan misalkan terus 100 nah 99 100 kemudian yang ketiga misalkan kembali 99 lagi. Nah, itu kemudian di rata-rata dari ketiga itu, apakah lebih dari 2 derajat atau enggak? Ternyata enggak ada ya, berarti murni. Tetapi kalau ternyata lebih dari itu, ternyata yang satunya itu sampai 105, begitu. Satunya lagi 108, misalkan. Nah, itu jaraknya terlalu jauh. Lebih dari 2 pasti kalau di rata-rata kan, ya, maka itu belum murni, gitu. Nyawa kita. Dengan 3 replikasi, dengan diuji dengan melting point ternyata beda titik leburnya dari ketiganya itu dengan jarak rata-rata lebih dari 2. Nah itu berarti belum murni. Masih ada beberapa eh, yang lain, senyawa yang lain mungkin di dalamnya, kan begitu ya. Pengotor-pengotor dan lain sebagainya hasil sintesis kita kan. Maka kita ulang gitu ya, dimurnikan lagi gitu. Kalau nggak murni, sampai murni. Oke, katakanlah sudah murni semua. Masih perlu diuji lagi, dikonfirmasi strukturnya. Nah, pada saat kita sintesis ini, namanya sintesis itu kan buat ya. Membuat obat itu pasti sudah tahu struktur obat yang akan kita buat. Prediksinya strukturnya seperti apa itu kita sudah tahu seperti yang tadi itu. Kita sudah tahu pinostrobin strukturnya seperti itu. Benzoyl klorida strukturnya seperti yang tadi saya sampaikan di Chemtro tadi. Maka kemungkinan strukturnya kita kan sudah tahu, maka namanya mengkonfirmasi struktur. Ya. Tetapi kalau kita bedanya sama dengan elusidasi struktur pada saat kita mengeksplor suatu tanaman, kita tidak tahu senyawanya ini apa.
kita cari strukturnya, bentuk strukturnya itu nanti seperti apa dengan cara menggunakan FTIR, NMR, spektromassa, ya misalnya. Maka itu namanya elusidasi struktur. Ya. Tetapi kalau kita sudah tahu strukturnya yang akan kita sintesis, kan namanya sintesis pasti sudah tahu ya struktur yang akan kita reaksikan, ya kan begitu ya logikanya. Nah, itu maka menyebutnya itu konfirmasi struktur. Jadi, mengkonfirmasi hasil sintesis yang kita buat, itu apakah sudah benar strukturnya seperti yang teori. Nah, teorinya menggunakan CEMDRO tadi misalnya. Menggambar struktur hasil sintesis dengan CEMDRO. Itu sudah prediksi gambaran dari hasil sintesisnya. Kan begitu ya. Paham ya di sini. Mbak Rina paham, Mbak Rina? Rina Amalia Zakiro. Iya, Bisa Bapak. dipahami. Nah, nggak tahu tanya loh ya. Ya, nggak Nggih. ngerti, mohon bisa diulang Bapak, misalnya. Nggak apa-apa. Mungkin terlalu cepat. Ya, jadi seperti itu. Kembali lagi, konfirmasi struktur. Setelah kita buat sintesis, atau obatnya kita sudah buat, ya, atau kita sintesis, begitu ya bahasanya, maka kita buktikan, namanya konfirmasi struktur dengan beberapa cara. Spektro UV vis bisa, FTIR bisa, NMR bisa, atau dengan massa, spektrometer massa. Ya. Bisa GC, bisa LCMS, itu massa itu seperti itu. Ya. Kalau NMR nanti kita bisa lihat eh, protonnya atau karbonnya. Proton itu H-nya, yaitu H-nya nanti di posisi berapa, gitu ya. C-nya ada berapa, H-nya ada berapa, di posisi berapa dari C, gitu hanya. Itu dikonfirmasi strukturnya. Nah, kalau FTIR berarti yang dikonfirmasi apa? Kalau FTIR, gu, gugus-gugusnya ya. Di dalam tadi ya misalkan kita tunjukkan tadi ya di CEMDRO tadi ada dua senyawa yang Pak Anang tunjukkan tadi, pinostrobin dan turunan pinostrobinnya, yaitu 4 kloro 5 o benzoil pinostrobin misalnya tadi Pak Anang sudah tunjukkan ya. Pada saat kita melihat konfirmasi struktur menggunakan spektro FTIR seperti penjelasan proses sebelumnya, maka yang dilihat adalah gugus-gugus fungsinya. Apakah ada benzennya, apakah ada OH-nya, ya kan? Begitu kan? Apakah ada karbonilnya, keton, begitu ya. Di posisi mana dia, karbonil atau ketonnya? Esternya ada di posisi mana, kan begitu kan? Nah, itu menggunakan spektrum FTIR seperti penjelasan proses kemarin. Nah, ada satu lagi yang alatnya yang kita bisa miliki yaitu UV vis. Ya, ternyata konfirmasi struktur itu juga bisa menggunakan spektrum UV vis. Walaupun sebenarnya metode ini, spektrofotometri UV vis ini kurang kuat ya untuk konfirmasi struktur. Maka dibutuhkan eh, metode yang lainnya. Tetapi untuk mendeteksi awal, gitu ya, paling sederhana bisa kita gunakan spektro UV vis ini. Ya, nah kita mesti masuk ke tahu ke alatnya untuk spektro UV vis ini. Jadi paham ya logika berpikirnya kenapa hari ini kita mempelajari eh, konfirmasi struktur menggunakan spektro UV vis itu. Gitu. Tujuannya bisa dipahami ya maksud daripada hari ini kita belajar. Nah, jadi mengkonfirmasi struktur hasil sintesis, gitu ya. Karena kimia organik preparatif kita ini kan memang sebenarnya kaitannya sama sintesis ya, pembuatan obat ya, membuat obat ya. Nah, ini salah satu langkah untuk membuktikan apakah hasil sintesis kita berhasil atau tidak. Ya,
dengan cara mengkonfirmasi strukturnya menggunakan spektro UV vis. Maka kita masuk ke spektro UV vis ya. Nah, saya yakin semuanya sudah pernah praktek ya. Mungkin ini hanya mereview ya barangkali. Dan mungkin prakteknya itu untuk kuantitatif barangkali ya, untuk mencari kadar ya. Barangkali dulu pernah praktikum spektro untuk penetapan kadar enggak? Ingat enggak? Atau belum ya? Saya belum tahu. Menetapkan kadar, ya kan? Menetapkan kadar paracetamol menggunakan spektrofotometri UV-vis misalkan. Itu pernah nggak? Mbak Rina masih ingat nggak? Rina Amalia. Sepertinya pernah Bapak praktikum analisis sediaan farmasi. Lah, betul. Analisis sediaan farmasi itu, ya kan? Yang dianalisis apanya? Kadarnya atau identifikasi karakteristiknya kemarin. Masih ingat nggak? Penentuan panjang gelombang, gelombang maksimum, terus operating time, sama Mm-mm. konsentrasi ya kadarnya. Oh iya, oke. Oke. Penentuan panjang gelombang maksimum, operating time itu merupakan langkah-langkah beberapa langkah yang diperlukan untuk pada akhirnya kita mendapatkan kadarnya atau konsentrasinya. Kan begitu ya? Ada beberapa langkah yang mesti dilalui terus pada panjang gelombang maksimum. Nah, pada konfirmasi struktur ini, penggunaan spektro UV-vis ini bukan ke arah sana, bukan ke arah penentuan kadar, tapi pada identifikasi atau karakterisasi obatnya. Jadi menggunakan yang kita lihat itu profilnya, profil dari panjang gelombang maksimumnya atau lambda max-nya, ya, atau panjang gelombang maksimumnya. Setiap senyawa atau setiap obat tentu memiliki panjang gelombang maksimum yang berbeda-beda, tergantung dari molekulnya atau struktur dari struktur molekulnya, begitu ya, struktur kimianya. Apakah dia ada benzennya, aromatisnya, begitu, ataukah apakah mereka ada auxokromnya. Nah, kromofor auxokrom nanti kita akan lihat, tahu ya, kita akan belajar ke sana. Itu yang membedakan. Kemudian lambda max-nya berbeda-beda. Sehingga tujuan kita sekali lagi konfirmasi struktur menggunakan spektrofotometer alatnya UV-vis ini adalah untuk karakterisasi atau identifikasi senyawa hasil sintesis yang kita lakukan. Apakah benar? Nah, kan begitu. Ya kan? Sintesis obat yang kita sintesis ini sudah sesuai profilnya dengan literatur ya. Maka dibutuhkan untuk karakterisasi ini dibutuhkan literatur ya. Literaturnya ini bisa jurnal sebelumnya atau mungkin kalau ada di farmakope menggunakan farmakope, entah farmakope dari Indonesia ataukah farmakope dari luar negeri itu kalau ada. Kalau enggak, jurnal-jurnal ilmiah beberapa seperti yang penelitian Pak Anang lakukan ini, Pak Anang temukan itu profilnya itu dari jurnal, baik internasional maupun dari nasional, dari dalam negeri. Seperti itu. Ya. Nah, perlu kita pahami spektro UV-vis ini bekerjanya itu ya, pada panjang gelombang 190 sampai 380 dan 380 sampai 780 atau beberapa literatur mengatakan yang paling mudah itu 200 sampai 400 ya, 400 sampai 800. 200 sampai 400 merupakan sinar UV ya kan, begitu ya. Sementara yang sinar visible-nya atau sinar tampaknya pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer ya.
Itu yang dibaca oleh alat kita ini. Untuk yang UV jauh 100 sampai 190 tidak bisa digunakan. Alat ini tidak mampu untuk mendeteksi ke sana. Ya, akan rusak karena mungkin faktor udaranya di sana bisa ikut eh, kedeteksi gitu ya, sehingga nggak baik untuk hasilnya begitu ya. Sehingga tidak bisa disarankan menggunakan UV jauh atau 100 sampai 190 itu tidak disarankan. Ya, mesti di atas 190 atau 200. Seperti itu. Nah, inilah kira-kira instrumennya, dimulai dari sumber cahaya dulu, ya, kemudian monokromator dan detektor. Sebenarnya pada tiga eh, instrumentasinya yang terpenting itu tiga ini, ya, sumber cahaya, monokromator, dan detektor. Sumber cahaya dari mana? Sumber cahayanya dari lampu, sinar lampu. Sinar lampu UV menggunakan lampu deuterium, sementara untuk sinar yang visible atau sinar tampaknya menggunakan lampu tungsten atau halogen. Ya. Beberapa menyebutnya lampu tungsten, ada yang disebutnya halogen. Itu untuk yang visible. Seperti itu ya. Nah, sebelum masuk monokromator, ada skatnya, ya, sehingga bisa dipendarkan begitu, disekat lagi sebelum masuk ke dalam detektor, sehingga ada yang tereliminasi di sini. Hanya yang bisa masuk di splitnya ini namanya. Yang ketangkep sama detektor inilah yang namanya yang diserap oleh si alat. Nama serapannya itu yang akan terbaca oleh detektor inilah. Yang kita baca ini serapannya untuk alat ini ya. Dan serapannya ini notasikan dengan nilai absorban. Seperti itu ya. Absorbansi. Ya kan dari detektor kemudian akan muncul dari alat itu nilai absorbansinya. Kalau kalian ingat waktu menggunakan praktek spektro ya kan? Seperti itu. Lanjut aja ya ini ya. Nah, ini beberapa mungkin yang sedikit mengulang juga atau mereview ya. Dari warna energi panjang gelombang ya. Kalau geser ke kiri biru ya, ke kanan merah ya. Kiri biru, ke kanan merah. Kiri itu sinar UV 190 atau 200 sampai 400 ya, ultraviolet ya, ungu ya. Sementara yang 400 sampai 800 lebih ke kanan dia akan semakin merah ya. Kalau kita lihat dari susunan panjang gelombangnya gitu ya, semakin ke kanan maka semakin panjang ya gelombangnya, menjadi jarang-jarang ya. Seperti gelombang radio misalnya, itu gelombangnya itu menjadi lebih jarang. Seperti itu ya. Bahkan gelombang radio itu jaraknya bisa sampai kepada 100 km, sementara yang gelombang sinar gamma atau X-ray itu sangat rapat dekat ya, sehingga lebih rapat itu jaraknya. Bahkan hanya nanometer ya, nm tadi ya, nanometer. Nah, ini kalau kita lihat posisinya 1 nanometer itu berapa, atau 1 mikrometer itu berapa nanometer gitu ya. 1 mikrometer itu 1000 nanometer gitu ya. Kemudian 1 milimeter itu ada 1000 mikrometer kan begitu ya. Terus sampai ke kilometer ya, itu gelombang radio yang jauh ya. Jaraknya semakin mikro, semakin nano, itu semakin rapat, semakin pendek sekali ya, jaraknya. Itu yang kita amati ya. UV sama visible itu berada pada panjang gelombang itu tadi antara 200 sampai 800 nanometer ya. Oke, ini gambaran spektrumnya yang akan kita amati pada saat konfirmasi struktur ya. Seperti ini kira-kira gambarannya dari alat spektrum ya.
Biasanya kalau larutan polar air gitu ya lebih lebar dia, lebih lebar. Kalau kita lihat pada spektrumnya lebih rumit misalkan senyawa yang mudah menguap, maka Anda lihat di samping ini ya, atasnya B, ya, ada beberapa puncak ya, panjang gelombang yang bisa ditangkap oleh detektor. Ya. Nah, di dalam spektrum UV vis ya, kita mengenal yang namanya ya frekuensi, ya ada parameter-parameter radiasi ya, frekuensi, panjang gelombang atau lambda, begitu ya, dengan satuan nanometer, frekuensi satuannya Hertz dan bilangan gelombang sentimeter pangkat -1 ya. Jadi ada rumus ya delta E ya tetapan Planck ya sama dengan ya HC per lambda sama dengan HC panjang gelombang ya, bilangan gelombang ya seperti itu. Nah, untuk bilangan gelombang itu kita gunakan untuk spektrofotometer IR, sementara yang lambda atau panjang gelombang untuk spektrofotometer UV visible. Seperti itu ya. Dan posisi serapannya yaitu pada posisi serapan maksimum suatu puncak atau lambda max ya kita menyebutnya. Kenapa posisi serapannya itu kita selalu cari pada panjang gelombang maksimum. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan di sini? Kenapa harus kita cari panjang gelombang maksimumnya pada saat kita menggunakan alat spektrofotometer UV vis? Nah, ada yang tahu? Masih ingat nggak waktu praktek kemarin barangkali? Kenapa harus panjang gelombang maksimum dicari dulu seperti penjelasan temanmu tadi? Kemudian operating time, ya kan? Kita bahas lambda max dulu. Alasannya apa? Kok kenapa tidak asal aja kita gunakan di panjang gelombang asal aja lah 200 gitu. Misalkan kita cek, sudah kita kasih aja di 200 gitu. Kita abaikan panjang gelombang maksimumnya. Kenapa nggak seperti itu kira-kira? Ya kan memang mesti harus ada alasannya. Ini kalau sarjana seperti itu. Bedanya sama D3 farmasi, diploma. Kalau sarjana itu ada alasannya yang harus tahu gitu ya. Tidak hanya syukur praktek aja, yang penting bisa begitu ya. Tetapi harus tahu alasannya, kenapa harus dicari panjang gelombang maksimumnya. Saya sudah mulai ingat ini, Mas Ahmad Dhani. Ya, ya Mas Dhani ya. Mas Ahmad Dhani sudah ingat kira-kira kenapa? Kecil Mas, suaranya Mas. Bener Oke, kan? Pak. Ahmad Ahmad Dhani kan namanya? Nah, mohon maaf kalau salah. Soalnya Oke, Pak. disingkat. Ya, Oke. kenapa di panjang gelombang maksimum proses penggunaan spektrometer UV vis ini? Hah? Ada yang bisa bantu? Gimana Mas? Jawab aja Mas dan nggak apa-apa misalnya Om ini kita belajar. Ya, belajar aja. Nggak apa-apa. Sepemikiranmu begitu. Gitu. Nggak apa-apa. Mohon maaf, Bapak. Bagaimana tadi pertanyaannya, Bapak? Ya Allah, ya gini. Jadi Patah-patah pada soalnya, Bapak. Mohon maaf. ya pada saat kita menggunakan spektro UV vis, kan kita selalu mencari serapan maksimumnya atau panjang gelombang maksimumnya. Kira-kira kenapa? Kok harus kita
cari panjang gelombang maksimumnya. Gitu. Sudah jelas, Mas Dani? Pertanyaannya jelas gak? Jelas, Bapak. Nah, sudah jelas, kan? Nah, berarti terus dijawab dong. Kalau menurut saya nih, Pak, Heeh. biar itu, Pak, mendapatkan kepekaan dari analisisnya, Pak. Ya, oke. Benar itu jawabanmu. Peka, kepekaan. Kaitannya sama kepekaan. Jadi, pada saat di panjang gelombang maksimumnya itulah, ya, tingkat kepekaan yang tertinggi dari si alat untuk membaca. Ya, kalau eh, tidak di panjang gelombang maksimumnya, maka pembacaannya itu bisa kabur, gitu ya. Jadi bisa berubah-ubah, gitu. Kalau dibuktikan lagi, makanya ada yang namanya operating time, ya. Makanya diperlukan langkah berikutnya di operating time mana yang paling stabil, gitu ya, pada panjang gelombang berapa, panjang gelombang maksimum yang keberapa, di waktu yang keberapa, yang paling stabil itu bisa dilihat dari operating time. Kan begitu. Nah, jadi gunanya operating time di situ. Gunanya mencari panjang gelombang maksimum seperti itu tadi yang dijelaskan sama Dani. Benar, Mas Dani. Ya, betul loh kan akhirnya bisa. Walaupun mungkin masih harus dengan browsing dulu, kan nggak apa-apa. Tapi kan sudah berusaha. Nah, sudah betul. Hmm. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya dari panjang gelombang maksimum yang kita sudah lakukan tadi, kita perlu ingat analisis obat itu kebacanya di spektrum UV vis itu harus ingat di rentang berapa. Makanya dari tadi itu Pak Anan selalu menegaskan ya 200, 400, 400, 800 itu selalu diulang-ulang dari awal tadi ya. Karena memang pembacaannya spektrum UV vis itu ada di daerah situ. Maka itu yang perlu diperhatikan panjang gelombang maksimumnya mesti berada di daerah situ. Kalau di luar situ, mesti ada yang salah dari cara melarutkannya, barangkali terlalu pekat, ya, atau salah pelarutnya, begitu ya. Jadi harus dicari penyebabnya, ya, dioptimasi. Nah, sekilas tadi sebelumnya pernah kita eh, bahas juga. Ya. Nah, berkaitan juga dengan panjang gelombang maksimumnya tadi. Pada saat kita maksimum, ya, paling peka begitu ya alat itu membaca itu yang sebenarnya dia itu membaca pada apanya dari si senyawa obat itu kira-kira yaitu dari gugus dua ini kromofor dan auxokrom ya. Jadi Anda harus ingat spektro UV vis itu bisa membaca senyawamu atau tidak itu bisa gampang sekali dideteksi. Senyawamu itu kira-kira punya gugus kromofor sama auxokrom ini atau tidak. Kan begitu. Apabila senyawamu itu memiliki gugus kromofor dan gugus auxokrom, maka kemungkinan besar bisa kebaca. Kan begitu ya, dari alatnya. Nah, kromofor itu apa? Kromofor adalah gugus-gugus yang menyebabkan absorpsi cahaya ya oleh suatu ya molekul obat ya.
Ada dua macam kromofor yang kita pahami di sini ya, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi dan ikatan rangkap terdelokalisasi. Anda bisa lihat di sini 1,3 pentadiena ini merupakan ikatan rangkap terkonjugasi ya. Terkonjugasi itu ikatan rangkap yang selang-seling. Ya kan? Yang pertama ini ya, 1 dan 3-nya ini kan ada ikatan rangkap duanya ya. 1 dan 3 di posisi C nomor 1 dan di posisi C nomor 3. C1 dan C nomor 3. Ini disebutnya ya pentadiena karena ada ikatan rangkap duanya pada posisi C nomor 1 dan nomor 3. 1 dan 3. Penta karena ada C-nya ada 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kan begitu kan? 1,3 pentadiena. Ya. Nah, ada lihat di sini yang sebelah satunya ya, yang disebut sebagai ikatan rangkap terdelokalisasi. Yang mana yang dikatakan delokalisasi? Di sini juga ada ikatan rangkapnya, di sini juga ikatan rangkap, ini ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap terdelokalisasi itu yang mana? Yang di sini, benar nggak? Atau yang di sini, benar nggak? Atau yang di dalam segi 6 ini, yang delokalisasi. Delokalisasi itu artinya elektronnya itu tidak statis di tempat, tidak dilokalisasi. Makanya disebut delokalisasi, artinya dia tidak menetap. Elektronnya itu berpindah-pindah. Elektron. Anda tahu kan elektron? Ya. Pada saat terjadi ikatan rangkap dua ini, ada elektron yang dia selalu kemudian berpindah-pindah pada segi 6 ini. Nah, ini disebut benzen. Nah, ikatan rangkap terdelokalisasi ini ada di sini. Sehingga kita bisa menggambar benzen itu dengan tengahnya ini lingkaran. Karena terjadi resonansi, elektronnya ini berpindah-pindah. Jadi yang ikatan rangkapnya itu apakah selalu di sini? Tidak, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Dia ganti-ganti terus dia muter. Karena terjadi delokalisasi ya elektronnya. Sehingga ikatan rangkapnya ini menjadi berubah-ubah. Ada di sini, ada di sini, yang ini sekarang kosong ini ya. Kalau di sini yang ini pindah ke sini, yang ini jadi kosong. Ini jadi ada lagi ikatan rangkap dua lagi. Yang ini kosong ganti yang di sini yang ikatan rangkap. Terus begitu muter. Ya, ini namanya benzen. Gugus benzen inilah yang disebut ikatan rangkap terdelokalisasi. Ya, jadi harus Anda bisa bedakan. Ini yang terkonjugasi ya, atau ikatan jenuh, rangkap jenuh ya. Yang ini tidak jenuh ya. Ikatan rangkap tidak jenuh itu yang ada di dalam benzen yang tidak terdelokalisasi ya. Seperti itu. Jadi yang terdelokalisasi itu adalah elektronnya ya, muter ya. Berikutnya adalah auxochrome ya, suatu gugus jenuh ya yang tidak menyerap tetapi dapat memodifikasi struktur serapan bila terikat langsung pada suatu kromofor. Nah, contohnya mana? Ini. Sini ada contohnya ini. Sini ya. Ada gugus OH ya di sini. Ada di tempatnya yang Pak Anang tadi itu. Sebentar. Di sini tadi. Nah, kalau ini mana yang kira-kira kromofor, mana yang auxochrome. Nah, benzennya di sini ada berapa? Binostrobin ini ya, yang atas binostrobin. Ini ada berapa benzen? Yang binostrobin?
Ada 3 apa 2? Benzen. 3. 3? Benzen? 3? Ini Dua. masuk benzen. Ini. Ada ikatan Ada lengkapnya enggak? 2. Enggak ada. Ya, jadi 2. Ini sama ini ya. Yang di sini. Oke. Ada 2, Mbak Rina. Jadi kalau yang ini baru 3. Ya, ini. Dan karena ketambahan dari benzoil kloridanya. Ya. Oke. Nah, ini namanya kromofor. Gugus-gugus kromofornya. Nah, di gugus kromofor ini ada yang terikat oleh gugus kromofor ini. Nah, ini contohnya gugus OH, ya. Kemudian metoksi, ya kan? Ini gugus auxokrom namanya. Enggak, belajar apa? Jadi ini contohnya auxokrom itu OH. Nah, dalam contoh ini OH. Nah, kembali lagi ke teorinya. Ya. Jadi selain OH, contohnya amin, ya, atau gugus SH, ya. Gugus SH juga eh, disebut auxokrom. Dia juga bisa eh, apa namanya, walaupun dia tidak menyerap begitu ya, dia bisa mempengaruhi daripada panjang gelombang maksimum ya yang diakibatkan oleh adanya auxokrom ini. Ya, akan bergeser. Nanti panjang gelombang maksimumnya akan bergeser. Bisa bergeser ke kiri, bisa bergeser ke kanan. Nah, nanti itu yang mesti kita akan pelajari. Nah, ini contohnya ya. Ini ada 3 poliena di sini ya, ada 3 heksan atau apa namanya benzen. Ada 3 benzen di sini. Ya. Ada di lambda maksimumnya ada 275. Ya. Pada saat semakin ditambah C-nya pada benzen, maka lambda max-nya akan bertambah. Berarti ini bergeser ke kanan. Ya. Akan bergeser ke kanan. Begitu juga, misalkan ini ya, asam benzoat. Ya. Pada saat dia sebelum ditambahkan COOH karboksilat, benzen, maka dia punya panjang gelombang maksimumnya 255. Pada saat kemudian ketambahan gugus karboksilat ya menjadi asam benzoat, maka akan bergeser ke kanan, panjang gelombang maksimal menjadi 273. Begitu juga asam sinamat sama, akan bergeser ke kanan, sama kebetulan di sini 273 juga panjang gelombang maksimum. Atau ketambahan ya seperti ini contohnya ya. Ada aminnya di sini ya, gugus amin. Ini kan kalau tadi OH, penambahan OH, ya, di sini ada amin NH di sini. Maka dia juga bergeser ke kanan 292 dari yang awalnya 255 benzen saja ya, kalau benzen saja ya. Kemudian penol ya, begitu ketambahan OH ya, ya dia juga ada terjadi pergeseran. Terjadi pergeseran ke kanan disebut batokromik, atau kalau pergeseran ke kiri namanya hypsokromik. Ya, seperti itu. Berarti ini rata-rata ini tadi batokromik ya. Nah, hei, gila. Ye, dua, ye.
Mohon maaf, ada orang minta. Sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi seperti itu. Ini yang kita pelajari di dalam konfirmasi struktur. Ya, jadi kita mesti melihat ya panjang gelombang maksimumnya ini ya, atau lambda max ini ada di posisi mana. Nanti kita bandingkan dengan literatur yang kita acu begitu ya. Nah, ini kalau ini proses terjadinya bagaimana kok bisa terjadi pergeseran begitu ya. Itu sebenarnya ada teorinya. Teorinya adalah berkaitan sama interaksi elektron atau orbital elektron pi, sigma, ataukah ya yang tidak berpasangan ya, begitu. Ada orbital elektron sigma begitu ya antara C sama H ini sigma ya. Ataukah ya pasangan elektronnya itu merupakan orbital pi ya yang ada bintang tebelnya ini antara C sama O ya. Antara C sama O itu adalah orbital elektron pi ya dan yang tanpa pasangan ini O ya tidak punya pasangan ya yang paling kecil ini ya tandanya hijaunya ya seperti itu. Ini contoh pada senyawa formaldehid ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kira-kira alasannya kenapa kok bisa terjadi pergeseran? Karena adanya proses interaksi elektron ini sebenarnya ya, yang terjadi pada struktur molekulnya masing-masing senyawa yang kita analisis begitu ya. Beda-beda ini beda-beda nanti tergantung dari eh, kita itu strukturnya memiliki gugus apa kan begitu ya. Yang paling dasar ya, itu misalnya adalah pergeseran elektron atau eksitasi elektron ya namanya kita menyebutnya eksitasi elektron. Jadi bergesernya elektron itu dari daerah UV jauh ya yang dimiliki oleh ikatan tunggal ya, alkana ini ya yaitu dari sigma ke sigma asenin ya. Ini paling tinggi membutuhkan eksitasinya. Ya. Kemudian dari pi ke pi aksen ini yang dimiliki oleh ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3 itu eksitasi elektronnya ada di sini posisinya. Sementara gugus karbonil ya itu ada di sini ya posisi eksitasi elektronnya begitu ya. Nah, ini kira-kira mengapa kemudian ada profil seperti ini itu kaitannya sama eksitasi elektron ini tadi ya. Apakah berada pada orbital pi, sigma, ya, ataukah yang tidak berpasangan seperti ini. Ya, contohnya ya, terjadi gambarannya seperti ini. Nah ini kalau kita lihat, misalkan sigma, itu karena ini posisinya beradu, berhadap-hadapan begitu ya. Benar-benar berhadap-hadapan, adu banteng gitu ya. Jadi ini pada alken ini ya, atau ini ada ikatan rangkap 2 ya, pada etilen ya, etilena ini ya karena C-nya 2 ini kalau digambarkan ikatan sigma itu seperti ini ya karena adu kepala begitu ya adu kepalanya. Nah sementara yang pi itu gambarannya seperti ini nah, yang dimiliki oleh H H H H yang ada di C yang diikat oleh C-nya ini yang di samping C-nya ini antara H dan H dengan H yang di sini ini akhirnya terjadilah ikatan dempet ini ya namanya ikatan pi ya bisa dibayangkan ya. Nah sementara yang pi aksen ya atau antibonding pi antibonding tadi itu gambarannya seperti ini
ya, seperti ini, sampai silang, atau yang sigma antibonding, ya, sigma asen, seperti ini gambarannya, saling menjauhi, kan gitu ya, seperti itu. Ini gambaran daripada visualisasi dari ikatan elektron yang terjadi. Ya, sebenarnya ini nggak nyata, ini hanya untuk memudahkan kita memahami saja. Ya. Ini sebenarnya gambaran nyatanya nggak seperti ini. Ini hanya gambaran untuk visualisasi agar kita bisa memahami saja. Ya, contoh etilema. Contohnya. Nah, selain itu kita juga perlu mengetahui yang namanya hukum Lambert-Beer. Ya. Ada dua hukum yang menghubungkan intensitas cahaya yang mengenai sistem pengabsorpsi atau I0 dengan intensitas cahaya yang diteruskan atau I. Kita kenal hukum Lambert dan Beer. Hukum Lambert itu pada konsentrasi atau C tertentu suatu sistem pengabsorpsi yang homogen, maka intensitas cahaya yang diteruskan atau I berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya panjang jalan cahayanya atau B. Seperti itu. Hukum Lambert. Sementara hukum Beer mengatakan pada panjang jalan tertentu, intensitas cahaya yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi. Tentu sistem pengabsorpsinya sama-sama mungkin juga. Ya, seperti itu. Ini yang melatar belakangi bagaimana ya kok bisa dikuantitasikan ya perhitungan kadar kok bisa gitu ya dari hukum ini, hukum Lambert-Beer ini ya. Sehingga ketemu rumus seperti ini ya. Ya, rumusnya yang seperti akhirnya rumus yang paling bawah ini yang kita pakai. Bisa. Kalau kita masukkan ke dalam soal misalnya kalau absorbansinya itu kita ketahui 2 dan 0,1 misalnya, maka radiasi yang diserap itu ketemunya adalah untuk yang soal pertama 99%, radiasi yang diserap yang kedua ya hanya 20,6% karena dimasukkan 0,1 dan yang di sini 2. Kemudian di antilog ketemulah angka ini untuk mengurangkan dari jumlah radiasi yang diserap dari 100 ya dikurangi antilognya gitu ya, sehingga tinggal persen yang tersisa. Ini merupakan persen radiasi ya yang diserap oleh sampel. Kan begitu. Cara ngitungnya seperti ini ya. Nah, ini macam-macam rumus Lambert-Beer yang lain ya, nanti bisa kita gunakan tergantung kita ya mana situasi dari data yang dimiliki ya. Perlu adanya validitas hukum Lambert-Beer ya karena beberapa hasil yang eh, dari hasil analisis begitu ya itu berbeda-beda begitu ya, walaupun sebenarnya itu fungsinya sama barangkali ya. Kenapa kok bisa begitu gitu ya? Karena adanya beberapa faktor ya, yaitu radiasi ya, kemudian larutannya apakah sudah homogen atau tidak ya, kemudian cahaya ya, kemudian jenis pelarut yang digunakan di dalam pelarut, dan ini sangat mempengaruhi validitas. Maaf. Lanjut. Nah, makanya diperlukan syarat untuk dipenuhinya hukum Beer ini ya, yaitu adanya konsentrasi ya. Konsentrasinya itu nggak boleh terlalu pekat ya. Beberapa penelitian kita itu rata-rata itu di kisaran 10 ppm sampai 20 ppm saja. Lebih daripada itu maka akhirnya rentang absorban yang dihasilkan selalu di luar dari rentang yang diinginkan, untuk yang diharapkan. Padahal kita menginginkan rentang daripada absorban itu adalah
0,2 sampai 0,8. Kan begitu kan? Tentang absorbensinya. Nah, itu karena ada di panjang gelombang maksimum 200 sampai 800 tadi. Kan gitu. Ya. Kemudian kaitannya sama kimia. Ya, tentu ya, berkaitan sama zat pengabsorpsinya ya. Apakah terdisosiasi atau tidak menghasilkan produk kan begitu. Ternyata bisa bereaksi ya pasti akan mempengaruhi cahaya ya, berkaitan sama cahaya juga sinar monokromatik itu ya yang digunakan oleh alat ya. Berikutnya adalah kejernihan. Bagaimana kita membuat sampel itu yang jernih ya. Karena apabila keruh begitu ya, maka yang diabsorpsi menjadi berkurang ya. Dan itu akan memengaruhi hasil nilai absorban yang dihasilkan tentu ya. Maka itu perlu diperhatikan dalam prakteknya ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, pembentukan molekulnya ya yang bisa mengabsorpsi sinar UV. Nah, kromofor auxokromnya itu kita lihat ya. Dicontohkan di sini adalah golongan sulfonamida misalnya. Terjadi diazotasi ya, reaksi diazotasi perubahan warna ya. Nah, dari inilah hasil diazotasinya menjadi senyawa berwarna ya, seperti ini. Terjadi reaksi penghilangan asam nitritnya prosesnya ya. Kemudian waktu operasionalnya atau operating time. Nah, makanya pada panjang gelombang maksimumnya tadi yang dijelaskan oleh Mas Dan itu mesti di waktu yang stabilnya. Ini. Jadi waktu tertentu stabil dia tetap di panjang gelombang yang di paling atas. Nah, ini yang di waktu inilah maka kita akan melakukan ya pencampuran, mereaksikan dan pengukuran dari sampel yang kita gunakan itu nanti di waktu ini gitu ya. Pada panjang gelombang ini yang maksimumnya gitu. Nah, penting pemilihan panjang gelombang maksimum kenapa? Ini loh akibatnya apabila panjang gelombang maksimum itu tidak menggunakan. Misalnya ini akan terjadi yang namanya misalkan Anda pilih yang lambda yang kedua, yang biru. Maka untuk konsentrasi itu hasil konsentrasinya nanti akan menjadi tidak linear, akan berbelok seperti itu. Sementara pada saat Anda menggunakan panjang gelombang maksimum, ya maka yang terjadi pada saat Anda mencari konsentrasinya bisa linear, begitu ya. Ini kaitannya, ya. Jadi lambda max ini penting, ya. Daerah kepekaan yang paling maksimum itu ada di lambda maksimum atau panjang gelombang maksimum. Karena perubahan absorban untuk setiap satuan konsentrasi ini ada yang paling besar itu ada di lambda max-nya di sini, ya. Nah, berikutnya adalah pembuatan kurva baku. Ini juga perlu diperhatikan, ya. Harus linear, upayakan linear. Dikatakan linear apabila nilai R-nya berapa? Nilai R-nya mendekati angka berapa? Dikatakan linear itu. Angka 1. Ya, betul, Mbak Dia. Jadi mendekati angka 1, 0,999 atau 0,98 itu juga sudah mendekati ya. Itu nanti dalam membuat larutan baku itu, baku serinya itu kan dari beberapa ppm gitu ya, minimal 5 ya. Maka nanti akan didapatkan persamaan Y sama dengan AX plus B-nya ya, sehingga diketahui X-nya nanti ya atau konsentrasinya seperti itu. Y adalah absorbansi. Seperti itu ya. Nah, ini contoh pada saat kita mencari kadar ya, konsentrasi harus linear itu di sini. Sehingga pada saat linear maka nanti ketemu persamaannya Y sama dengan AX plus B-nya. Ya. Sehingga akan ketahuan X-nya nanti berapa atau konsentrasi.
Kemudian pembacaan absorbansi sampel. Nah, ini. Kalau pada saat pembacaan absorbansi itu di luar rentang 0,2 sampai 0,8 ini, maka harus dioptimasi, diulang. Jangan dibiarkan aja. Itu hasilmu jelek. Ya. Artinya dia di luar rentang daripada nilai yang optimal dibaca oleh alat. Kan begitu ya. Maka mesti ada di rentang ini. 0,2 sampai 0,8. Karena di sini ya paling kecil tingkat kesalahannya. Itu maksudnya ya. Nah, ini penggunaan spektro ya secara umum, kelebihan kekurangan nanti bisa di ini sendiri. Nah, ini contoh ya daripada spektrum UV ya. Misalnya ini adalah hidrokortison ya sama betamestason. Inilah yang kita amati untuk konfirmasi struktur itu yang nilai ini, profil seperti ini. Anda lihat lambda maksnya hidrokortison sama betamestason hampir saja sedikit pergeseran perbedaannya ya. Karena hampir mirip memang ya. Hampir mirip ini strukturnya ya. Ya. Anda lihat sama lambda maksnya tapi berat molekulnya berbeda tapi nilai A-nya yang membedakan ya. Seperti itu. Lambda maksnya kalau Anda lihat di sini hidrokortison 240 nilai absorbansi A-nya ya 435 ya betametason 39 ya. Jadi berat molekul semakin berat ya maka absorbansinya semakin turun ya lambda maksnya tapi semakin naik ya kalau kita lihat. Nah ini contoh untuk epedrin. Epedrin itu obat untuk bronkodilator ya pernapasan membuka jalan napas ya. Epedrin biasanya akhirnya disalahgunakan oleh olahragawan biasanya ya untuk pelari-pelari itu supaya nafasnya seperti napas kuda itu epedrin ya orang yang sakit asma itu pakai epedrin ya karena ada penyempitan dari eh, jalan nafasnya gitu ya. Kita lihat di sini spektrumnya daripada ini benzoatnya ini ya tampak di sini ya. Ketoprofen ya anti nyeri ya ada 2 benzen maka muncul panjang gelombangnya di sini ya lambda maksnya beda-beda kan Anda lihat. Nah ini prokain ya anestesi obat anestesi prokain di sini ada yang asam ada yang basah. Kalau Anda lihat yang asam ternyata dia intensitasnya rendah dan yang basah dia memiliki intensitas yang lebih tinggi atau absorban yang lebih tinggi ya. Anda lihat ya, lebih kuat nilai absorbansinya untuk yang basah ya. Begitu juga untuk yang phenyleprin ya. Antara yang asam sama yang basah ya, lebih intensitasnya atau absorbannya lebih kuat dari yang basah ya. Nah, ini contoh ya yang pinostrobin tadi ya yang punya Pak Anang begitu ya. Ini hasil spektro kita ya yang di kita nilai IIK gitu ya. Ternyata setelah kita baca struktur daripada pinostrobin itu panjang gelombangnya itu bentuknya seperti ini. Ada dua dua puncak ya. Nah, pada dua puncak ini, kenapa bisa muncul dua puncak? Karena Anda lihat di sini ya. Ini ada 2 benzen ya yang dipisahkan oleh ya siklik yang di tengah ini yang tidak rangkap ini ya tidak memiliki ketakan rangkap ya sehingga yang satunya ini menunjukkan miliknya yang di sini benzen yang di sini satunya menunjukkan benzen yang di sini yang bawah jadi yang di sini yang ini dan ini yang di sini ya di sini sehingga ada 2 puncak ini khas miliknya pinostrobin
secara literatur ternyata memang dia ada pada panjang gelombang di kisaran itu ya. Kalau kita lihat di jurnal begitu ya, ini sama ya. Ada di 288 juga yang ditemukan ya pada pita yang keduanya seperti itu ya. Masuknya kategori flavonoid ya, pinostrobin itu ya. Jenis flavonoid ya. Nah, sekarang hasil sintesis dari Pak Ana yang tadi kita praktekkan ya. Pinostrobin kan bentuknya ini ya, strukturnya. Kemudian Pak Anang sintesis menjadi 4 kloro 5 obenzoil pinostrobin namanya, menjadi seperti ini. Maka ternyata lambda max-nya itu terjadi pergeseran ke kiri. Ini 288, ternyata di sini 236 ini. Ya, 236. Maka kenapa kok bisa bergeser? Ini bukti pergeseran, ada sudah terjadi pergeseran, nggak tetap di 288. Ini sebenarnya sudah menunjukkan sintesis yang kita buat, obat yang kita buat ini, sintesis 4 kloro 5 obenzoil pinostrobin ini sudah berhasil. Kan begitu. Jadi dikatakan konfirmasi strukturnya, apakah sudah benar ini 4 kloro 5 obenzoil pinostrobin gitu ya. Apabila terjadi pergeseran ini dari lambda max-nya ini yang dari posisi awal pinostrobinnya sebagai struktur molekul yang awal begitu ya, sebelum disintesis ada di 288 panjang gelombang maksimumnya. Kemudian setelah disintesis menjadi 236. Bergeser ke kiri. Berarti kan dari 288 ke 236 ini ya. Pergeseran ke kiri disebut apa tadi? Batokromik apa hipsokromik? Ada yang bisa bantu? Masih ingat nggak? Pergeserannya ke kiri, batokromi. Nah, kenapa kok bisa bergeser ke kiri? Padahal rata-rata itu dengan adanya penambahan seperti ini, ada penambahan gugus benzen, ya, penambahan halogen, itu biasanya itu bergeser ke kanan. Lah, ini kok ke kiri? Nah, kira-kira teorinya bagaimana ini? Kok bisa? Kan begitu ya. Ternyata kalau kita kaji lagi lebih jauh di literatur ya, pergeseran hipsokromik itu dipengaruhi juga oleh adanya ini. Nah, nih. Kita punya senyawa ini enggak? Kita tadi. Ada kan? Ya. Di sini. Ini. Ya. Ada Cl. Ya. Sebenarnya ini benzoil kloridanya. Ya. Berkaitan sama benzoil kloridanya. Benzoil klorida. C. Kemudian ada CO rangkap 2. Begitu ya. Kemudian ada Cl-nya. Ada Cl, ada CO rangkap 2. Kan, gitu ya. Ini adalah miliknya benzoil klorida tadi. Ya. Masuk. Sebenarnya awal mulanya ini. Ya. Tapi di sini benzen. Bedanya itu ya. Inilah yang menyebabkan kalau Anda lihat di sini 235 dan yang kita miliki tadi 236 ya. Geserannya hampir pas di secara teori. Ini sudah dianggap oke. Artinya memang senyawa 4 kloro ini sudah terbentuk gitu ya. Sudah berhasil menjadi senyawa 4 kloro 5 obenzoil pinostrobin. Baik secara teori maupun praktek sesuai ya. Sudah sesuai. Saya kira demikian untuk materi kuliah kita hari ini. Barangkali ada yang didiskusikan. Perte, salah ini, pertemuan. Ya. Ada yang didiskusikan? Barangkali? Atau belum? Jadi, untuk konfirmasi struktur, sekali lagi saya tegaskan,
menggunakan spektrofotometer UV itu adalah melihat panjang gelombang maksimum dari literatur, kita bandingkan dengan panjang gelombang maksimum hasil sintesis senyawa kita. Seperti itu ya. Ini kita bandingkan. Senyawanya berapa, ya, maka kita harus tahu literatur senyawa awalnya, senyawa induk, ya. Senyawa induknya kita tadi kan pinostropin nih misalnya, ya, maka senyawa hasil sintesisnya yang 4 klorol 5 ol benzylpinostropin tadi itu berada di panjang gelombang maksimum berapa, begitu. Kalau sama tetap di 288 barangkali memang belum jadi, itu masih senyawa induknya, begitu. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Melihatnya di situ, cara menganalisisnya ini yang membedakan Anda dengan diplomatika. Untuk diplomatika, dia tidak membaca analisis, nggak menganalisis. Anda yang menganalisis. Ya, diplomatika hanya mempraktekkan saja. Yang penting dia bisa praktek. Untuk membacanya tugas kalian. Seperti itu ya. Saya kira demikian, barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa live group ya, untuk kita lanjut di pertemuan berikutnya dengan konfirmasi struktur dengan metode yang lain. Kalau kemarin proses sudah pakai FTIR, hari ini UV, nah kita lanjut dengan yang NMR dan massa mungkin seperti itu. Demikian ya, mohon izin, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.